Halo warga sipil sekalian, langsung aja. Baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan beneran korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraluk, Tekarot 007, Masvel, dan Ndro Chan. Ya, kita baca ya, Ndro Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter, karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan, rata-rata anonim semua ya. Anonim, terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, Straw Hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh, siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela. Kadang mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri. Kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Selanjutnya, teman-teman, kita semua sama-sama melihat ya hal-hal paling buruk yang bisa kita lihat gitu. Dan kita semua sama-sama bisa melihat semua pihak bermain gitu. Kita melihat entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu presiden sekarang, entah presiden yang sebelumnya, entah itu pendukung rezim sekarang, pendukung rezim sebelumnya, atau pendukung orang yang gagal menjadi rezim, semuanya sudah bercampur jadi satu gitu. Tapi yang pasti, dan jadi salah satu tujuan gue juga kenapa gue ngebongkar ini di awal adalah bukan masyarakat, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan koalisi masyarakat sipil, atau bukan gerakan rimpang yang memulai semua kerusuhan ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba menunjuk tangan teman-teman ini semua, ya udah gugur sendiri, karena apa yang sudah berhasil kita tunjukkan kepada publik. Artinya apa? Artinya di hari Minggu ini ada satu goals yang ingin dituju oleh pihak tertentu. Dan mungkin teman-teman juga udah terinfo ya, karena udah banyak sekali buktinya yang tersebar di sosial media. Tujuan tersebut tak lain tak bukan adalah menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan ada darurat militer, banyak hal yang bisa mereka lakukan dan kekuasaan mereka akan semakin melebar. Bukan cuma soal tindakan kekerasan, bukan cuma soal tindakan pengamanan, bahkan penyitaan aset untuk kepentingan negara bisa dilakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat militer. Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif, supaya jadi delegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. It all make sense sekarang teman-teman. Yes, itulah kenapa sekarang kalau misalnya lu ngelihat teman-teman lu udah terkapar, kawan-kawan lu udah susah gitu ya, udah ada aksi represi, terus lu coba untuk menyuarakan ayo pulang atau menjaga teman atau kita mundur, akun lu seketika akan diserbu buzzer-buzzer. Yang pasti satu, mereka selalu private akun, kedua beberapa nol, kosongan, ketiga fotonya AI, keempat pakai foto orang lain, dan jumlahnya bisa puluhan ribu. Ini yang disebut sebagai cipta kondisi. Sudah paham sampai sini teman-teman? Nah, bagaimana cara melawan mereka? Apakah turun dengan jalan dengan membawa senjata yang kita punya? Tidak. Kita mungkin bisa menang, tapi peluangnya sangat kecil. Tapi ada cara lain yang mana kemenangan kita akan jauh lebih besar dan mereka akan sangat-sangat kewalahan, yaitu kesadaran teman-teman. Memahami strategi mereka, memahami taktik mereka, dan menggunakan teknologi kita sebaik mungkin. Karena senjata kita adalah otak, sesuatu yang mereka nggak punya gitu. Dan gue berterima kasih sekali ke seluruh teman-teman, seluruh gerakan kolektif yang tiada hentinya saling berinteraksi satu sama lainnya dari kemarin, seluruh teman-teman public figure influencer ya yang tidak capek menyuarakan untuk saling menjaga satu sama lainnya. Kuatkan mental dan hati kalian teman-teman, dari serangan-serangan buzzer seperti itu cuekin aja, karena kita tahu ya kita melakukan ini untuk keselamatan banyak sekali nyawa manusia. Dan itulah kenapa hari ini yang seharusnya jadi jadwal mereka merayakan kemenangan mereka dengan status darurat militer, itu terasa sangat aneh sekali. Masa yang mereka tunggu tidak datang, sementara masa yang mereka siapin itu jumlahnya tidak sebesar itu untuk membuat fabricated kerusuhan gitu. Nggak mungkin kan kalau masanya sedikit mereka bakal halte fasilitas umum untuk membuat semua masyarakat makin marah dan situasi sama chaos. Jadi kayak dagelan sendiri ya kan. Ya, sekali lagi ini Pak, pemerintah yang masih waras nih, yang masih punya cita-cita dan tujuan yang sama, mempertahankan republik ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan sentosa gitu, dan damai dan hangat ya. Keputusan dan tindakannya ada di tangan kalian gitu. Masih sibuk dengan gimmick atau produk PR yang lain tanpa melakukan tindakan tegas, tanpa melakukan tindakan konkret yang dibutuhkan masyarakat, maka ya keadaan akan semakin buruk Bapak Ibu semua gitu.
Ya, halo teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Baru-baru ini kita dapat informasi dan jaga media sosial. Baru-baru ini, jagat media sosial kembali diguncang oleh keberanian seorang figur yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Ferry Irwandi. Melalui ruang publik, Ferry secara belak-belakan membuka tabir kejanggalan di hadapan publik, bahkan menyenggol dinamika politik yang melibatkan lingkungan kekuasaan. Langkah berani ini seketika memicu gelombang diskusi yang luar biasa masif di kalangan warga sipil. Ya, banyak yang merasa tercerahkan, namun tidak sedikit pula yang merasa ketakutan lama yang sempat terpendam ini mulai terungkap kembali di permukaan. Dalam ulasan ini, kita akan membedah secara mendalam apa yang sebenarnya disampaikan oleh Ferry Irwandi yang mengenai peta konflik dugaan keterlibatan akun-akun buzzer cipta kondisi, hingga bagaimana situasi ini menjadi ujian besar bagi pemerintah Presiden Prabowo Subianto, dan mengapa isu ini begitu krusial untuk kita bahas bersama. Jawabannya adalah karena hal ini menyangkut masa depan kebebasan berpendapat dan keselamatan demokrasi kita. Jadi, pastikan kalian menyimak pembahasan ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip, dan kita bisa melihat gambaran besarnya secara utuh dan jernih. Teman-teman nalar politik, mari kita bedah argumen yang dilemparkan oleh Ferry Irwandi. Ia dengan sangat berani menyoroti fenomena kerusakan yang ketegangan sosial yang belakangan ini merugikan masyarakat sipil, bahkan sampai memakan korban jiwa. Menariknya, Ferry menegaskan bahwa akar masalah ini bukanlah infiltrasi dari pihak asing, melainkan bersumber dari dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri. Sebuah ego keresahan dan ambisi untuk mempertahankan pengaruh yang sangat masif. Ferry secara spesifik menyebutkan bahwa platform digital seperti Twitter atau X menjadi saksi, dan bagaimana akun-akun anomali tertentu bergerak secara sistematis melakukan fitnah, doxing, hingga operasi psikologis untuk memiringkan opini publik demi melindungi kepentingan kelompok tertentu yang sering diasosiasikan dengan geng Solo atau Raja Jawa. Ya, lebih jauh lagi, analisis ini membongkar adanya skenario berbahaya yang bertujuan menciptakan kondisi kekacauan atau chaos agar negara bisa diklaim berada di satu darurat militer. Mengapa status darurat militer ini begitu diincar oleh oknum tertentu? Karena di dalam kondisi darurat tersebut, kewenangan aparat akan melempar tanpa batas, bahkan hingga legitimasi penyitaan aset bisa dilakukan atas nama stabilitas negara. Untuk memuluskan rencana tersebut dibutuhkan aksi massa yang masif sebagai legitimasi hukum. Ferry mengingatkan kita semua agar tidak terjebak dalam skenario adu domba fisik tersebut, dan senjata terbaik masyarakat sipil bukanlah kekerasan dan kekuasaan, dan melainkan kesadaran kolektif, kecerdasan digital, logika yang sehat, serta keberanian untuk tidak berpengaruh oleh puluhan ribu akun bot dan buzzer kosong yang sengaja dikerahkan untuk melakukan cipta kondisi di media sosial. Teman-teman nalar politik, keberanian Ferry Irwandi ini tentu bukan tanpa konsekuensi yang nyata. Kita tahu beberapa waktu lalu ia sempat diancam dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait konten-konten kritiknya. Namun alih-alih gentar, Ferry justru menunjukkan konsistensi yang luar biasa karena ia bergerak berbasisnya bukti dan solid. Ketika laporan tersebut akhirnya dicabut, bahkan diiringi dengan pesan permintaan maaf secara online, dan fenomena ini membuktikan bahwa ketika kebenaran disuarakan dengan data dan yang kuat, tempo kekuasaan yang represif pun bisa goyah. Ini adalah momentum penting bagi generasi muda Indonesia untuk memahami bahwa mengkritik kebijakan yang timpang bukanlah bentuk makar, melainkan bentuk tertinggi dari masa cinta terhadap tanah air demi menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman nalar politik, mari kita bacakan komentar-komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa anak-anak muda harus cerdas dan jangan mudah terpancing, tapi harus tetap semangat untuk menyuarakan dan mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Jangan bosan jadi orang baik demi kemaslahatan bangsa Indonesia. Semoga Tuhan selalu melindungi Mas Ferry Irwandi. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa ayo Pak Prabowo uraikan benang kusut ini untuk dikenang rakyat Indonesia sebagai presiden yang tegas dalam bertindak tanpa pandang bulu. Kita tidak rela Bapak Presiden Prabowo dilengsarkan oleh oknum-oknum yang haus kekuasaan. Ada juga yang teman-teman kita yang berkomentar bahwa Gen Z sekarang sudah diwakili oleh Mas Ferry Irwandi dalam perjuangan menjaga NKRI yang selalu damai, aman, dan sejahtera. Kita dukung penuh karena beliau adalah salah satu anak muda pintar yang dimiliki Indonesia yang tidak mau menjadi pencilat demi uang dan jabatan. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa sebagian generasi 60-an yang tidak terus mengalami bagaimana penindasan rezim. Saya tahu menyelamatkan negara ini tidak semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan keberanian, kekuatan, dan kesatuan yang ekstrim karena lawan kita adalah struktur sistem yang sudah
berakar. Semoga Tuhan menjaga republik ini. Teman-teman narasi politik, dari rangkaian pandangan dari komentar tadi, kita bisa menarik benang merah yang sangat tebal. Masyarakat Indonesia kini sudah semakin cerdas dan tidak bisa lagi dibohongi oleh komik, gimmick politik atau produk humas yang kosong. Rakyat merindukan penegakan hukum yang yang berkeadilan, transparansi dari institusi negara, serta pemimpin yang tegas tanpa kompromi terhadap para perusak demokrasi. Perjuangan menjadi republik ini agar tetap aman, nyaman, dan sentosa, agar tanggung jawab kolektif kita bersama, bukan hanya tugas satu atau dua orang saja. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu menyaksikan ulasan sampai selesai. Keberanian Ferry Irwandi dan situasi politik yang berkembang saat ini, silakan bagikan pola pikir, argumen, dan analisis kalian di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling bertukar diskusi secara sehat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar channel ini untuk terus mendapatkan informasi serta analisis tajam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap waras, dan Indonesia maju. Salam NKRI, harga mati.